'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody's Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena kita diberi kesehatan, kesempatan, dan juga nikmat yang banyak. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat dan juga keluarganya. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada hari ini saya ingin menyampaikan pesan penting tentang berbakti kepada kedua orang tua kita. Berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban setiap anak yang harus dijalankan, dan tak lupa Allah memerintahkannya dalam Al-Quran surat Al-Isra. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqadda rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Nah, teman-teman, ayat ini sangat jelas sekali. Setelah kita diperintahkan untuk menyembah Allah, langsung disambung dengan perintah untuk berbuat baik pada orang tua kita. Ini menandakan bahwa derajat orang tua sangatlah tinggi di dalam Islam. Nah, teman-teman sekalian, orang tua adalah orang yang paling banyak berkorban untuk kita, seperti ibu yang mengandung kita selama 9 bulan, menangani rasa sakit, dan juga menjaga kita siang dan malam tanpa merasa lelah. Dan tak lupa ayah kita yang bekerja keras, mencari nafkah untuk kita bisa makan, belajar, dan hidup dalam keadaan yang baik. Kadang kita lupa bahwa setiap senyuman kita, keberhasilan kita adalah pengorbanan dari orang tua kita. Rasulullah SAW bersabda, setelah sholat tepat waktu, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan berbuat baik kepada orang tua kita. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya posisi orang tua dalam hidup seorang muslim. Teman-teman yang dimuliakan Allah, berbakti itu tidak harus dengan hal-hal yang besar. Dengan hal-hal yang sederhana pun bisa menjadi hal-hal yang berharga. Contohnya seperti bicara dengan lembut, tidak berkata kasar ataupun membentak, dan yang ketiga, mendengar nasihat mereka, keempat, membantu pekerjaan mereka, kelima, menjaga hati mereka supaya tidak merasa tersakiti, dan juga yang keenam, mendoakan mereka setiap hari. Allah bahkan melarang kita untuk berkata kepada orang tua kita. Kata sekecil itu saja sudah dilarang, apalagi berkata kasar kepada orang tua kita. Bila orang tua kita masih hidup, itu adalah kesempatan emas untuk kita terus berbakti. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu mereka sakit, apalagi sampai tiada. Karena kalau mereka sudah pergi, yang tersisa hanyalah rindu dan juga penyesalan. Namun, jika orang tua kita sudah meninggal, jangan khawatir. Kita masih bisa berbakti dengan terus mendoakan mereka, bersedekah untuk mereka, dan juga melanjutkan kebaikan yang sudah mereka ajarkan di dunia. Teman-teman rahimakumullah, ingatlah pesan-pesan Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, ridho Allah ada pada ridho orang tua, dan juga murka Allah ada juga pada murka orang tua. Kalau orang tua ridho, hidup kita insya Allah dimudahkan, pintu rezeki kita terbuka, hati kita lebih tenang, dan juga langkah kita diberkahi. Maka hari ini, mulai sekarang, kita bertekad untuk lebih sayang kepada orang tua kita. Kalau selama ini kita sering membantah, diperbaiki ya teman-teman. Kalau jarang membantu, kita mulai membantu. Kalau jarang mendoakan, setelah selesai sholat kita harus mendoakan mereka. Semoga Allah menjadikan kita anak yang solih dan solihah, yang membahagiakan orang tua kita di dunia dan melahirkan pahala untuk mereka di akhirat. Itu saja hal penting yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.